Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Cerita hari ini dimulai dengan ilustrasi yang salah diartikan ini. Gambar ini dibuat pada tahun 1965. Gambar ini juga kerap muncul bersama dengan teori evolusi Darwin yang membuat kita keliru mengira bahwa kera berevolusi menjadi manusia setahap demi setahap seperti ini. Padahal bukan demikian maksudnya. Sebenarnya gambar ini justru bertanya tentang evolusi. Coba perhatikan 15 genus Homo sapiens dalam video ini. Mengapa 14 sudah punah, hanya satu spesies kita, manusia yang bertahan hidup? Coba perhatikan sejenak bagian paling kiri dari gambar ini, yang disebut Pliopithecus, yang dianggap sebagai nenek moyang Homo sapiens. Homo sapiens di sini mengacu pada semua spesies orang utan, kera, dan manusia. Berikutnya adalah Proconsul, nenek moyang manusia dan kera dalam genus Homo sapiens. Gambar di tengah adalah Australopithecus, dianggap sebagai kakek buyut kita. Sementara Homo erectus, manusia yang berdiri tegak, dianggap sebagai paman kita. Sedangkan Neanderthal dianggap sepupu kita, dan manusia Cro-Magnon tergolong Homo sapiens, manusia modern, dan dianggap sebagai saudara kita. Gambar paling kanan adalah manusia modern. 14 dari 15 genus Homo sapiens ini telah punah. Jadi, tidak peduli apa warna kulit kita yang tinggal di planet ini sekarang, kita semua adalah spesies yang sama. Tidak ada lagi saudara-saudara genus Homo sapiens tersebut di atas kita di bumi. Tetapi hewan lain seperti semua jenis serigala, semua jenis kucing, semua jenis monyet, mereka semua adalah saudara keluarga spesies yang sama dan sepupu yang hidup bersama di muka bumi ini. Mengapa manusia begitu unik? Pertanyaan dalam gambar ini muncul pada tahun 1965, tapi sejauh ini tidak ada yang bisa menjawabnya dengan tepat. Ada ilmuwan yang mengatakan hal itu dikarenakan mereka tidak secerdas kita dan kapasitas otak yang tidak mencukupi. Selain itu juga ada yang mengatakan itu karena stamina mereka tidak cukup kuat, memiliki daya tahan yang buruk, kanibal, dan beragam teori atau pandangan lainnya. Hari ini Mata Ketiga akan membagikan beberapa cerita tentang manusia purba misterius yang telah punah. Siapa tahu teman-teman dapat menemukan sesuatu dari kisah berikut ini. Boskop Man atau manusia boskop. Menurut ilmuwan, ukuran volume otak secara garis besar dapat mencerminkan tingkat IQ. Semakin besar volume otak, semakin tinggi IQ. Lalu apa yang terbayang dalam benak Anda melihat otak besar Boskop Man ini? Bukankah mirip dengan ras alien dalam film fiksi ilmiah? Terkait cerita Boskop Man atau manusia boskop kurang lebih seperti berikut ini. Pada musim gugur 1913, dua warga desa tampak sedang adu jotos. Peristiwa ini terjadi di sebuah desa di Boskop, Afrika Selatan. Keduanya melompat ke selokan dan siap berduel. Namun mereka menginjak seonggokan tulang seperti tulang tengkorak manusia di bawah kaki mereka. Keduanya tiba-tiba menjadi tegang dan adu duel pun dihentikan. Setelah dibersihkan, mereka baru bisa memastikan dengan jelas ternyata itu memang tengkorak manusia. Keesokannya mereka membawa tengkorak itu ke Museum Kota di Port Elizabeth dan memberikannya kepada manajer museum untuk diidentifikasi. Menurut manajer Frederick William Fitzsimon, tengkorak itu mungkin sejenis fosil manusia purba dan tidak dapat mengidentifikasinya. Kemudian tengkorak itu dibawa ke ahli paleontologi dan geologi Afrika Selatan kelahiran Inggris, Sydney H. Houston. Ahli paleontologi ini kemudian mengumumkan temuannya itu pada tahun 1915 setelah menelitinya selama 2 tahun. Dia mengatakan bahwa volume otak manusia boskop misterius itu sangat besar, sekitar 1830 cc hingga 2030 cc, sedangkan ukuran volume rata-rata orang normal adalah 1370 cc atau 1450 cc
sedikit lebih besar seperti si jenius Einstein. Segera setelah itu, dua ahli anatomi Inggris ikut berpartisipasi dalam studi tengkorak. Mereka memulihkan bentuk tengkorak dan menyimpulkan nilai volume otak secara akurat, yakni 1980 cc. Nilai yang disematkan ini seperti lelucon. Ibarat manusia boskop menilai kecerdasan Einstein layaknya seperti kesan kita menilai kepintaran monyet. Pada saat itu, setelah melihat pemulihan bentuk manusia boskop, seorang antropolog terkenal Lawrence Ashley menulis sepenggal kalimat seperti ini. Seperti inilah rupa manusia di masa depan. Dengan kepala besar, wajah dan gigi yang kecil, mereka lebih pintar dari Anda. Ternyata manusia masa depan itu tinggal di Afrika Selatan, tetapi Afrika Selatan pada 10.000 tahun silam. Lawrence Ashley. Belakangan fosil manusia purba serupa ditemukan lagi di seantero Afrika Selatan. Pada tahun 2008, dua ahli saraf itu menegaskan kembali dalam buku mereka bahwa manusia boskop itu sangat cerdas. IQ rata-rata mereka mungkin 180, IQ Einstein 146. Antropolog modern tidak dapat menjelaskan manusia boskop yang juga ada bug atau celahnya ini, hanya dapat menyimpulkan bahwa mereka sebenarnya merupakan kecacatan dari manusia modern. Mereka tergolong ras Khoisan, mengacu pada penghuni daerah barat daya Afrika, terutama di Namibia, Botswana, dan Afrika Selatan. Tengkorak Parakas. Ini adalah tengkorak manusia asli yang ditemukan di wilayah Parakas, Peru. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika melihat rekonstruksi tengkorak-tengkorak ini? Kisah di baliknya ini sangat fantastis. Berikut kita telusuri sejenak. Pada tahun 2014, seorang peneliti dan penulis bernama L.A. Marzulli mengaku telah mengirimkan beberapa sampel tengkorak Parakas ke 3 laboratorium independen di Amerika Utara untuk diuji, 1 di Kanada, 2 di Amerika Serikat. Hasil tes dari 3 laboratorium mendapatkan satu kesimpulan yang sama. DNA mitokondria, DNA dari sisi ibu, berasal dari Mesopotamia. Sementara sampel DNA dari sisi ayah mengalami mutasi, tak tergolong DNA manusia. Para peneliti menggabungkan 2 kesimpulan ini dengan petunjuk dari The Earth Chronicles, Cecariat Sitchin, dan mengatakan bahwa tengkorak-tengkorak ini adalah keturunan dari Anunnaki. Ibu mereka adalah suku bangsa Sumeria. Itu benar. Sementara ayah adalah alien yang berasal dari bintang Nibiru, yakni Anunnaki. Kawanan Anunnaki tiba di Amerika Selatan dari Sumeria 2000 tahun yang lalu. Mereka mendirikan benteng emas terakhir di Amerika Selatan. Ini sama persis dengan prediksi Sitchin dalam bukunya The Earth Chronicles. Tengkorak Parakas adalah bukti arkeologis Anunnaki. Sebenarnya arkeolog telah menemukan tengkorak Parakas ini sejak tahun 1928. Tetapi para ilmuwan mengatakan bahwa tengkorak-tengkorak ini adalah penduduk lokal yang terdistorsi dari 2000 hingga 800 tahun yang lalu. Orang-orang kuno setempat mungkin memiliki kebiasaan membuat tengkorak bayi memanjang. Tetapi para peneliti berulang kali menegaskan bahwa itu bukan penyimpangan, cacat lahir. Karena dampak distorsi mustahil membuat volume otak membesar, tetapi volume otak tengkorak ini setidaknya 25% lebih besar dari manusia biasa pada umumnya. Selain itu, para peneliti juga menyertakan bukti yang lebih meyakinkan. Tengkorak manusia normal terdiri dari 2 bagian, sementara tengkorak-tengkorak ini jelas terdiri dari 3 bagian sehingga mereka sama sekali bukan manusia biasa seperti kita. Berikut ini adalah cerita yang lebih fantastis lagi. Pada tahun 2017, peneliti mengklaim bahwa mereka telah menemukan beberapa mumi alien yang terkait dengan Parakas yang disebut alien 3 jari, yang betinanya sangat besar sementara jantannya kecil. Bagaimana pendapat Anda tentang tengkorak Parakas ini? Apakah mereka berkaitan dengan manusia boskop, bukti Anunnaki atau hoax belaka? Mari kita lanjutkan bersama dengan pertanyaan-pertanyaan ini.
manusia Hobbit. Ada rumor tentang Ebu Gogo di pulau kecil selatan Indonesia Nusa Tenggara Timur. Menurut legenda, ada sekelompok makhluk bertubuh pendek yang misterius di hutan. Mereka terlihat seperti orang normal, tetapi tingginya hanya setengah dari orang normal. Setiap melangkah, tubuh mereka seakan condong ke kiri atau ke kanan. Selain itu, mereka juga rakus, kejam, suka makan daging mentah, bahkan menggigit jari orang normal. Sekilas terlihat iba, selalu bergumam lembut seperti nada bicara putri manja. Tapi jangan sampai terkecoh oleh kesan iba mereka. Manusia-manusia ini adalah Ebu Gogo, artinya nenek yang makan segalanya. Sejak tahun 1970-an, para ilmuwan selalu ingin menyimpulkan spesies mana asal legenda di pulau itu. Pada tahun 2004, sebuah temuan menakjubkan ditemukan di sebuah pulau di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Oktober ketika itu, tim arkeolog gabungan dari Indonesia dan Australia menemukan 7 kerangka manusia kerdil di sebuah gua bernama Liang Bua di pulau itu. Masing-masing dari 7 individu itu tidak lebih dari 1 meter tingginya dan tidak termasuk spesies manapun yang diketahui saat ini. Itu adalah tulang kerangka manusia purba yang misterius. Menurut perhitungan awal, mereka hidup antara 95.000 tahun hingga 12.000 tahun yang lalu, atau dengan kata lain, kawanan manusia kerdil dan misterius ini mungkin telah hidup dengan nenek moyang manusia modern untuk waktu yang lama. Tampaknya legenda Ebu Gogo di pulau itu bukan tanpa dasar. Belakangan tim arkeolog langsung menyebut mereka sebagai Hobbit Flores dalam sebuah ceramah terbuka. Karena dari sudut pandang ilmiah, mereka sangat mirip dengan Hobbit yang dikenal masyarakat negeri barat. Mereka pintar dan nakal, bertubuh pendek, bisa menggunakan api, bisa membuat perkakas batu yang sempurna, telapak kaki mereka datar ramping. Lobus frontal, otak bagian depan pada dasarnya sama dengan manusia, bahkan mungkin memiliki sistem bahasa yang sangat matang. Selain itu juga ditemukan komodo di Pulau Flores. Komodo atau juga disebut biawak komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia. Ukuran terbesar yang diketahui saat ini memiliki panjang 3,3 meter. Sisa-sisa fosil menunjukkan kawanan manusia kerdil pernah berburu komodo di pulau itu. Dalam istilah ilmiah, manusia-manusia kerdil ini disebut Homo florensiensis. Manusia Flores dijuluki Hobbit adalah nama yang diberikan oleh kelompok peneliti untuk spesies dari genus Homo yang memiliki tubuh dan volume otak kecil berdasarkan serial subfosil sisa-sisa tubuh yang belum sepenuhnya membatu dari 7 individu yang ditemukan di Liang Bua, Pulau Flores. Para ilmuwan sempat berspekulasi bahwa mereka pernah menduduki sebagian besar planet bumi ini dan bersaing dengan manusia modern untuk waktu yang lama. Selain itu, mereka mungkin telah hidup di pulau-pulau Indonesia dalam jumlah besar hingga 10.000 tahun yang lalu. Tetapi penelitian terbaru dalam beberapa tahun terakhir mengatakan bahwa mereka mungkin telah punah sepenuhnya 70.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Penyebab kepunahannya adalah letusan gunung berapi super Indonesia kala itu. Letusan dahsyat ini juga menyebabkan terjadinya perubahan iklim global. Dalam bencana ini, mungkin hanya tersisa sekitar 20.000 manusia modern di dunia. Setelah menyaksikan kawanan manusia kerdil dan misterius ini, mari kita telusuri lagi manusia raksasa misterius lainnya. Manusia raksasa. Menurut legenda, dahulu kala ada benua Mu di Samudra Pasifik dan ada peradaban manusia raksasa di benua Mu. Peradaban manusia raksasa ini memiliki ibu kota di kaki gunung di ujung paling barat benua Mu. Belakangan benua Mu tenggelam. Wilayahnya telah menjadi banyak pulau yang tersebar di Pasifik Selatan, dan gunung tempat ibu kotanya itu adalah Taiwannya sekarang. Pada tahun 2008 silam, seorang nelayan Taiwan menemukan fosil rahang bawah manusia purba di perairan Penghu, Taiwan.
Nelayan itu kemudian menjual fosil tersebut kepada seorang kolektor. Kolektor kemudian menyerahkan kepada seorang peneliti di Museum Sains. Peneliti di Museum Sains kemudian menyimpulkan, pertama, fosil tersebut tergolong manusia purba yang misterius dengan rahang bawah dan gigi yang besar. Tampaknya mereka adalah sejenis manusia raksasa. Kedua, fosil itu tidak terbawa oleh arus air laut, melainkan manusia purba yang hidup di Penghu, Taiwan. Tak lama kemudian fosil ini diberi nama Penghu 1. Sejauh ini para ilmuwan belum menyimpulkannya secara pasti. Untuk sementara menamakannya Homo saikangensis atau Penghu 1, yakni rahang fosil dari spesies hominin yang punah dari genus Homo dari Taiwan yang hidup di zaman Pleistosen tengah akhir. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa Penghu 1 tergolong manusia purba yang terutama tinggal di Asia Timur, yakni Homo erectus, manusia yang berdiri tegak, dan Sinanthropus pekinensis atau manusia Peking. Postur atau ukuran badan mereka tidak terlalu tinggi, sekitar 1,6 meter dan berat 60 kg, kurang lebih sama dengan manusia modern. Menurut dugaan ilmuwan, mereka adalah manusia prasejarah yang mengungsi ke Taiwan dari benua Asia selama zaman es lebih dari 400.000 tahun yang lalu. Saat itu Taiwan adalah surga dengan iklim yang cocok bagi sejumlah besar gajah dan kerbau. Namun ada juga ilmuwan yang mengatakan bahwa mereka adalah manusia purba spesies baru karena rahang mereka sangat mirip dengan Gigantopithecus, yakni kera terbesar yang pernah ditemukan hingga saat ini. Tinggi kera ini diperkirakan mencapai sekitar 3 meter dan mempunyai bobot sekitar 500 kg. Mereka ditemukan di beberapa wilayah di Asia, termasuk Tiongkok. Oleh karena itu, menurut ilmuwan, Penghu 1 adalah sejenis manusia raksasa purba yang tidak sama dari semua manusia purba yang dikenal. Mereka tinggi besar dan dapat dengan mudah memburu gajah, kerbau, dan bahkan menyeberangi laut dangkal dan glester. Sekarang fosil Penghu 1 ini berada di Museum Nasional Distrik Utara Taichung, Taiwan. Bagi teman-teman yang tertarik bisa berkunjung ke sana. Mungkinkah Penghu 1 adalah manusia raksasa dari benua Mu yang dilegendakan selama ini? Sama seperti membuktikan eksistensi manusia kerdil di Indonesia, mungkin masih banyak fosil Penghu 1 yang tergeletak di dasar laut menunggu kita untuk menemukan rahasianya. Berikut mari kita telusuri Neanderthal, manusia purba yang pernah hidup pada zaman Pleistosen yang telah meninggalkan setidaknya 2% gennya di dalam tubuh kita sejauh ini. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1860. Ketika itu, sedang hangat-hangatnya asal-muasal spesies dari teori Darwin. Pada saat itu banyak tergali tulang kerangka manusia misterius di Neanderthal atau lembah Neander di bagian utara kota Cologne, Jerman. Tulang ekor mereka menonjol, dahi mereka miring, tulang tangan dan tulang kaki mereka sangat kokoh, bahkan tulang jari mereka juga tidak sama dengan manusia normal pada umumnya. Pada saat itu teori evolusi sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan orang-orang belum memiliki konsep tentang manusia purba, tetapi tulang belulang misterius ini memberi pengaruh pada kepercayaan Eropa bersama dengan teori Darwin. Ternyata sudah ada manusia purba di bumi sebelum kita. Belakangan para ilmuwan menamai Neanderthal pada manusia purba ini, yakni anggota genus Homo yang telah punah dan berasal dari zaman Pleistosen. Spesimennya ditemukan di Eurasia, dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara. Spesies ini dinamakan Neanderthal sesuai dengan lokasi tempat pertama kali ditemukan di Jerman, Neanderthal atau lembah Neander. Dari spesimen Neanderthal ini, kami menemukan 10 kejutan besar seperti berikut. Pertama, ketika nenek moyang langsung kita Homo sapiens masih berburu antelop di padang rumput Afrika pada 70.000 hingga 100.000 silam, Neanderthal telah berburu mamut genus gajah purba yang telah punah di Eropa dan Timur Tengah. Kedua, Neanderthal sangat mirip dengan orang Eropa, berambut pirang kemerahan dan berkulit putih terang.
Namun menurut studi genetik dalam beberapa tahun terakhir, bahwa orang Asia Timur tampaknya lebih banyak memiliki gen Neandertal daripada orang Eropa. Ketiga, Neandertal memiliki volume otak yang lebih besar dari manusia modern, sekitar 1600 cc. Sementara volume otak rata-rata manusia modern adalah 1370 cc. Artinya besar kemungkinan mereka jauh lebih cerdas dari kita. Keempat, Neandertal mungkin tidak memiliki alis, hanya tulang alis dan tidak ada dagu yang menonjol. Kelima, Neandertal biasanya menggunakan hewan untuk dikorbankan. Tampaknya ada semacam pemujaan agama primitif. Keenam, Neandertal biasanya merawat orang tua, orang lemah, wanita dan anak-anak. Ada tanda-tanda awal peradaban. Ketujuh, Neandertal tahu tentang musik dan melukis. Mereka juga pernah menghasilkan lukisan dinding dan seruling dari tulang Neandertal. Kedelapan, Neandertal suka makan daging, tetapi belakangan mereka terpaksa makan lumut dan jamur oleh manusia Cro-Magnon. Manusia Cro-Magnon merupakan sekelompok manusia pemburu dan peramu yang kemungkinan memasuki Eropa dari Timur Tengah dan akhirnya menggantikan manusia Neandertal. Kelompok ini mengumpulkan buah-buahan dan akar-akaran serta berburu hewan liar. Mereka hidup di dalam gua-gua dan kemah sederhana. Kesembilan, Neandertal dan manusia Cro-Magnon saling jatuh cinta sekaligus saling bunuh. Mereka saling memakan dan melahirkan anak satu sama lain. Kesepuluh, sekitar 55.000 tahun yang lalu zaman es berakhir dan cuaca semakin panas. Neandertal akhirnya ditindas dan dibunuh secara bergantian oleh manusia Cro-Magnon dan manusia modern yang lebih cocok bertempur di musim panas. Mengenai manusia modern, manusia Cro-Magnon dan Neandertal yang saling cinta sekaligus saling bunuh itu, mata ketiga akan memaparkannya secara singkat berikut ini. Menurut ilmuwan, dilihat dari banyaknya luka yang tersisa di tulang Neandertal, mereka mungkin tidak menggunakan senjata lontar. Sementara manusia modern dan Cro-Magnon pada saat itu menggunakan lembing, busur dan anak panah atau senjata batu memusnahkan mereka. Ketika Neandertal terdesak tak berdaya, muncullah bentuk kanibalisme antar sesama. Misalnya prion, pembawa penyakit menular yang terdiri dari protein, mungkin telah pecah di antara Neandertal dan Cro-Magnon, memicu gelombang zombie global. Di sisi lain, meski Neandertal memiliki kapasitas atau volume otak yang besar dan tampak sangat cerdas, tetapi struktur saluran vokal mereka mungkin membatasi perkembangan bahasa mereka, dan bahasa yang sederhana kemudian membatasi pertukaran ide pemikiran mereka. Akibatnya tidak dapat mengembangkan peradaban. Selain itu juga membatasi pemahaman mereka tentang segala sesuatu yang idealis, sehingga tidak dapat mengatur operasi yang terkoordinasi dalam skala besar untuk bertempur. Salah satu yang paling menakjubkan adalah Neandertal pernah melahirkan banyak anak bersama kita dan memberi kita banyak gen. Misalnya gen tahan dingin kita berasal dari Neandertal. Kita bisa menderita depresi, alergi, pembekuan darah, kecanduan rokok, diabetes, berbagai masalah saluran kemih di era sekarang. Semua penyakit ini akibat dari gen Neandertal yang terpendam di dalam tubuh kita. Ilmuwan juga mengatakan bahwa apa yang kita sebut atavisme itu mungkin merupakan rekombinasi dari Neandertal. Untuk diketahui, atavisme adalah kemunculan karakteristik dalam organisme setelah absen selama beberapa generasi. Hal ini disebabkan karena adanya kesempatan berbagai gen untuk melakukan rekombinasi atau penyatuan kembali. Di antara gen Mongolia dan ras Kaukasoid, bahkan 45%-nya berasal dari Neandertal, seperti petinju profesional Nikola Valuev dari Rusia ini, dan petinju profesional Mauro Tilet 100 tahun yang lalu. Mereka disebut-sebut sebagai fosil hidup yang paling dekat dengan Neandertal. Melihat perbandingan antara dua fosil hidup ini dan manusia normal, kita benar-benar tidak tahu bagaimana caranya kita memusnahkan Neandertal pada 55.000 tahun yang lalu itu. Tampaknya Therianthrope, manusia dengan karakteristik hewan,
manusia kerdil, manusia raksasa, katai bangsa makhluk legendaris yang berukuran sangat kecil dan hidup di bawah tanah, bangsa dewa. Karya-karya sastra ini memang benar berasal dari alam bawah sadar kolektif manusia purbakala. Nah pemirsa, cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya.